Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Senang sekali boleh kembali dengan saudara sekalian, orang-orang yang luar biasa. Kangen dengan saudara, saya percaya saudara semua tetap dipelihara dengan Tuhan secara ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Nah, saudara sekalian, tema tahun ini adalah The Year of Excellence. Di mana Tuhan mau melakukan yang excellent, yang terbaik buat saudara dan saya. Katakan amin. Tetapi Tuhan juga mau agar kita melakukan yang excellent, yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kita. Nah, saudara, subtema bulan November ini adalah Excellent Family. Keluarga yang excellent, keluarga yang baik, keluarga yang sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Siapa di sini yang mau mempunyai family excellent, excellent family? Siapa yang mau angkat tangan saudara? Wow, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Nah, saudara sekalian, tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Setiap keluarga pasti mempunyai kekurangan serta pergumulannya sendiri-sendiri. Itu sebabnya kita perlu campur tangan Tuhan untuk Tuhan intervensi dan menolong serta memulihkan keluarga kita. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar sebuah peristiwa di Alkitab yang sering kita baca dan dengar tentang perkawinan di kota Kana, di mana akhirnya Ibu Yesus Maria diundang, Yesus juga diundang, dan 12 muridnya juga diundang. Dan akhirnya ketika mereka kehabisan anggur, Yesus buat mujizat. Mari kita lihat langsung saja Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Izinkan Tuhan mewahyukan bagian firman-Nya yang baru dan segar buat kita. Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu di pesta perkawinan di kota Kana, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu, manajer pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Mengecap air yang telah berubah menjadi anggur itu. Apa yang terjadi? Dan ia, manajer pesta itu, tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat yang ke-10 mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, apa? Barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik. Dalam terjemahan yang lain, anggur yang terbaik, the best wine. Saudaraku, sampai kapan? Sampai sekarang. Peristiwa perkawinan di kota Kana, di mana Yesus menyelamatkan perkawinan yang sedang dalam keadaan di tengah-tengah pesta, mereka kehabisan anggur, merupakan gambaran bahwa Tuhan sangat memperdulikan, mengasihi setiap keluarga dan pernikahan kita. Yang setuju, katakan amin. Nah, saudara ingat bahwa dalam peristiwa pesta di kota Kana ini, ada beberapa tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Saudara ingat ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang lagi mabuk asmara dan mereka sungguh-sungguh menikmati pesta pernikahan mereka. Ada juga tamu undangan di mana mereka datang untuk menerima semua jamuan, makanan, minuman, anggur yang terbaik dan semua acara pesta itu. Ada juga pemimpin pesta yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengetahui dan menyediakan semua kebutuhan dan acara itu berlangsung. Ada juga para pelayan-pelayan yang harus melayani setiap tamu-tamu yang hadir. Ada juga Maria Ibu Yesus yang juga diundang. Ada juga murid-murid Yesus, bahkan juga ada Yesus yang diundang dalam pesta tersebut. Nah, dengar baik-baik. Seandainya malam hari ini, saya adalah seorang sutradara film. Seandainya malam hari ini saya adalah seorang sutradara drama. Dan saya mau ajak saudara semua hari ini untuk terlibat dalam acara daripada memerankan pesta perkawinan di kota Kana ini. Pertanyaan saya, kira-kira kalau saya boleh membuat saudara memilih, saudara mau memilih memerankan tokoh seperti siapa di dalam pesta perkawinan Kana?
Apakah saudara mau menjadi tokoh, oh saya mau jadi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saja. Nah mungkin kalau saudara merindukan menjadi mempelai laki-laki dan perempuan, itu mungkin saudara belum menikah dan Anda sedang mau menikah. Dan pesan Tuhan adalah menikahlah segera. Amin saudaraku. Nah, tapi ingat bahwa mempelai laki-laki dan perempuan, mereka tidak mengetahui sebetulnya mujizat itu terjadi dari mana. Apakah saudara berkata, Pak, saya mau jadi tamu undangan saja. Kan enak, cuman duduk, makan, dan kemudian dilayani, dan kemudian, minum anggur yang terbaik. Nah, saudara ingat baik-baik, tamu undangan ini juga sedang dalam keadaan mengalami problem. Mereka tidak tahu persis bahwa mereka kehabisan anggur. Dan mereka, saudaraku, tidak tahu dari mana asal mujizat tersebut. Oh Pak, saya mau jadi pemimpin pesta saja. Saya jadi manajer pesta, kan enak Pak. Berarti saya bisa ngatur banyak hal. Tapi lihat bagaimana pemimpin pesta ini. Ternyata ketika akhirnya menghadapi kekurangan anggur, dia pun tidak tahu. Padahal sebetulnya itu adalah tanggung jawabnya. Tetapi justru ketika dia menerima anggur yang terbaik dari para pelayan, bukannya dia malah bersyukur, dia malah datang pada mempelai laki-laki dan menyalahkan mempelai laki-laki. Berapa banyak hari-hari ini orang seperti manajer pesta ini. Ketika menghadapi masalah, yang dikerjakan adalah apa? Selalu hanya menyalahkan orang lain. Hanya cari kambing hitam. Dan Anda tahu, saya berdoa, saudara dan saya bukan memerankan pemimpin pesta. Katakan amin. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya mau jadi para pelayan saja. Kan pelayan itu melayani. Punya hati melayani. Oh bagus. Tapi lihat, pelayan itu pun sebetulnya bukanlah jawaban untuk menyelesaikan persoalan dalam perkawinan di kota Kana. Oh Pak, saya mau jadi Maria Ibu Yesus. Kerjaannya berdoa terus. Ada masalah, lapor sama Yesus. Mereka kehabisan anggur. Memang saya percaya ada kuasa besar di balik doa. Katakan amin. Tapi ingat baik-baik. Yesus pun, Maria Ibu Yesus pun tak kuasa berbuat apa-apa. Ketika akhirnya Yesus berkata, Ibu, saatku belum tiba. Oh Pak, saya mau jadi murid-murid Yesus saja Pak. Menyaksikan mujizat. Tapi Anda tahu saudara, para murid-murid tidak berbuat apa-apa. Hanya jadi penonton. Pak, kalau gitu saya mau jadi Yesus saja Pak. Jujur, saya tidak berani memerankan Yesus, saudaraku. Karena dia begitu kudus dan maha kuasa. Dan saudara, kalau saudara tanya pada saya, lah kalau Pak Lukas suruh milih peran tokoh di dalam pesta perkawinan Kana, milih seperti siapa? Saya mau beritahu, saya akan memilih. Saya akan jadi seperti air yang diubah jadi anggur yang manis. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan saya mau ajak saudara semua yang hadir malam ini untuk ikut memerankan tokoh. Mari menjadi air yang berubah jadi anggur. Percayalah, saya gembala, saya memilih begitu, semua domba-domba juga harus mengikutinya. Siapa mau menjadi seperti air yang diubah menjadi anggur yang manis? Siapa yang mau angkat tangan? Wow, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin. Kenapa saudaraku? Dalam mujizat ini, ternyata air ketika berubah menjadi anggur, merupakan poin utama, merupakan jawaban utama yang akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Keluarga bahagia akan terjadi ketika setiap anggota keluarga mau diubahkan Tuhan dan mau berubah menjadi air yang berubah menjadi anggur yang manis. Satu hari ada seorang pendeta dari Indonesia bawa rombongan ke Israel. Anda harus tahu kita bangga sebagai orang Indonesia. Kenapa? Kalau sudah bertur ke Israel, Anda harus tahu bahwa turis Indonesia adalah turis kedua terbanyak yang datang ke Israel. Kenapa? Turis pertama bukan Amerika, Korea Selatan. Tapi saya dengar sekarang ada beberapa teman tour leader berkata, Pak, kayaknya sekarang Indonesia nomor 1. Hebat sekali. Itu bukti Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kata amin. Kenapa? Kalau orang seberang saja naik haji sudah harus satu keharusan. Seharusnya anak-anak Tuhan kita minimal sudah seumur hidup sekali ke Israel. Kata amin, saudaraku. Dan yang ajaib begini, justru ketika Israel atau Palestina semakin gawat dan banyak ketidakamanan atau ada perang, Anda tahu apa yang terjadi? Negara-negara lain pada takut ke Israel. Tapi Anda tahu akibatnya sepi turis-turis. Sehingga semua hotel turun di diskon, semua penerbangan di diskon, dan kemudian semua harga paket tur duda di diskon. Dan justru ketika di diskon murah,
itulah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Dan Anda tahu justru di tengah-tengah perang kayak apapun, Anda percaya ke Israel, mesti ketemu banyak orang Indonesia. Dan mereka berkata, hidup Indonesia, karena diskon itulah kehidupan kami. Dan benar saudara ya. Nah, Anda tahu apa yang terjadi ketika pendeta Indonesia ini balik ke Indonesia, dan Anda kan tahu beberapa orang yang pernah atau sudah pernah pengalaman atau dengar kalau pulang Indonesia itu memang ada beberapa airport yang longgar, tapi juga ada beberapa airport yang petugas imigrasinya terkadang sangat ketat dan sebagainya. Dan saya dengar biasanya orang-orang sebelum pulang diberitahu sama teman-temannya, kalau mau mendarat siapkan tisu basah. Loh, saya tanya, ngapain siapkan tisu basah? Apakah siap untuk nangis ketika ketemu dengan anggota keluarga sudah lama tidak ketemu? Ternyata bukan. Karena kalau sampai begitu koper keluar, dan kalau ada di antara 2 koper atau 4 koper yang Anda bawa, ada koper ada coretan kapur putih, katanya segera ambil tisu basah, cepat-cepat hapus. Kenapa? Karena dikasih tanda kapur putih itu artinya petugas yang melihat dari scan berkata, ini harus dibuka untuk melihat dalamnya, dan sebelum diperiksa di depan, dihapus semua. Kok tahu Pak? Pengalaman semua orang Indonesia, saudara. Yang begitu-begitu telah kita ini paling jago, luar biasa, saudara ya. Hidup Indonesia! Haleluya, saudara. Cari yang diskon, yang gratis, dan yang paling enak, saudara. Nah, Anda tahu terjadi? Jadi begitu pendeta ini sebagai pemimpin rombongan balik ke Indonesia, sampai ke airport, petugas imigrasi Indonesia tanya, Bapak pendeta, apakah Bapak membawa sesuatu barang penting, barang berharga dari luar negeri masuk Indonesia, dan Bapak harus melaporkan kepada kami supaya Bapak bayar bea cukai untuk masuknya barang yang penting tersebut. Lalu pendeta berkata, oh tidak ada Pak. Oke, kalau Bapak berkata tidak ada yang perlu dilaporkan, tapi saya harus periksa koper Bapak. Dan Anda tahu akhirnya koper dibuka. Dan tiba-tiba beberapa baju mulai dibongkar oleh petugas imigrasi, barang-barang, dan begitu di tengah bagian baju, kaget sekali. Kenapa? Karena para petugas imigrasi menemukan beberapa botol yang ternyata waktu dilihat isinya anggur dari kota Kana, Israel. Dan melihat itu, petugas berkata, lihat Pak, ini adalah anggur yang mahal. Bapak harus laporkan. Kenapa tadi Bapak berkata tidak ada yang dilaporkan? Pendeta berkata, wow Pak, Yesus luar biasa. Saya dari Israel cuman bawa air putih di beberapa botol. Ternyata air telah berubah jadi anggur yang manis. Nah, Anda tahu selanjutnya apa yang terjadi, saudaraku. Nah, hari ini, saudaraku, saya beri judul khotbah kita adalah air berubah menjadi anggur. Kata bersama saya, air berubah menjadi anggur. 2, 3. Air berubah menjadi anggur. Anggur adalah gambaran hidup yang manis, yang dapat dinikmati, yang dapat dicicipi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Pernikahan bahagia adalah pernikahan yang penuh dengan kemanisan yang dapat kita nikmati. Tetapi saudaraku, bukan pernikahan yang hanya asal bertahan, hanya asal berjalan. Nah, Anda harus tahu saudaraku, berapa banyak rumah tangga hari ini, berapa banyak keluarga-keluarga tidak mengalami kemanisan anggur yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan. Tapi berapa banyak keluarga hari-hari ini hanya cuman keluarga yang asal jalan, asal bertahan. Ya sudah, bagaimana Pak? Saya bertahan saja. Loh kenapa? Karena anak-anak. Bagaimana Pak? Saya bertahan aja. Kenapa? Alkitab berkata nggak boleh pisah Pak. Nah saudaraku, Tuhan mau pernikahan kita bukan hanya asal jalan. Tuhan mau pernikahan kita mengalami kemanisan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara tahu kalau di Indonesia contohnya. Saudara-saudara, kalau misalnya di Jakarta, Anda mau mencapai sebuah tujuan, ya, Anda mau pergi ke sebuah tempat, maka Anda tahu Jakarta macetnya luar biasa. Maka saudara untuk mencapai tujuan itu, saudara bisa memilih bagaimana Anda sampai ke sana. Dan kalau Anda mau, oh yang penting nyampe Pak, dan saya cari yang paling murah. Anda tahu yang paling murah adalah Kopaja. Saudara tahu, bus Kopaja. Dan Anda mengerti bus Kopaja, Pak Ahok ketika sejak jadi gubernur DKI, maka beliau mengumumkan bus Kopaja akan didiskon lebih murah lagi untuk menolong rakyat yang di bawah. Dan Anda tahu dia umumkan bahwa dari pasar Minggu ke pasar Senen hanya Rp25.000. Sementara dari pasar Senen kembali ke pasar Minggu haruslah yaitu Rp60.000. Ketika diumumkan, para wartawan bertanya dan protes, Pak Ahok,
Lah dari pasar Minggu ke pasar Senen 25.000. Nah kok cuman balik dari pasar Senen ke pasar Minggu kok jadi 60.000? Kok mahal banget? Kenapa Pak Ahok? Pak Ahok berkata karena begini, dari pasar Minggu ke pasar Senen itu hanya sekali stop. Tapi kalau dari pasar Senen kembali ke pasar Minggu itu harus lewat pasar Selasa, pasar Rabu, pasar Kamis, pasar Jumat, pasar Sabtu, dan barulah sampai pasar Minggu. Makanya harganya lebih mahal daripada waktu dari Minggu ke Senin. Nah, saudara tahu, ketika orang naik bus Kopaja, bus yang kalau jalan kadang-kadang mogok, saudara tahu. Dan kemudian tidak ada AC, panas, dan kemudian banyak copetnya, dan juga banyak yang namanya perampok, penodong dan sebagainya. Anda tahu, saudara. Yang penting saya nyampe tujuan. Anda kemudian karena berdesakan, karena kursi sudah penuh, bergelantungan, enggak apa-apa, bertahan saja. Yang penting bau keringat, yang penting enggak enak, enggak apa-apa, panas, yang penting nyampe ke tujuan. Saudara, berapa banyak hari-hari ini keluarga pernikahan seperti bus Kopaja. Tidak ada yang namanya menikmati pernikahan. Tidak ada yang namanya menikmati keluarga. Tapi hanya ada isinya, cuman bertahan saja. Tapi Anda tahu, kalau Anda mau mencapai sebuah tujuan, Anda juga bisa pilih apakah Anda mau naik mobil pribadi, mungkin Toyota Alphard. Dan Anda tahu, di dalam mobil Anda bisa menikmati AC yang sejuk. Bisa menikmati kursi yang nyaman. Anda kemudian bisa menikmati lagu musik yang merdu. Dan Anda juga bahkan bisa membaca. Dan Anda menikmati perjalanan. Saudara sekalian, saya berdoa. Biar pernikahan kita bukan seperti bus Kopaja. Tapi biar pernikahan keluarga kita seperti mobil pribadi. Anda dan saya menikmati pernikahan kita dengan baik. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Bayangkan air berubah menjadi anggur. Yang manis menyelamatkan keluarga dan pernikahan. Saudara, air berubah jadi anggur yang manis saja. Dicicipi, dicari banyak orang. Saudara, apalagi kalau air juga berubah jadi soto. Air berubah jadi rawon. Atau bahkan air berubah menjadi ramen. Saudara, ya, setelah pelayanan di Indonesia, ketika transit ke Jepang, ada waktu 3 malam, saya mulai masuk ke Tokyo, Jepang. Teman-teman semua kita rekomendasi, Pak harus masuk Tokyo, Jepang. Saya tanya, kenapa? Karena di Jepang, Pak, makanannya lesat-lesat. Dan kemudian murahnya bukan main. Dan Anda tahu akhirnya saya bilang, oke. Dan ternyata mengerti saudaraku, ternyata betul. Wow, ada yang tanya sama saya, Pak, di Jepang mana yang paling Bapak suka? Apakah daerah yang ini, gedung yang itu dan sebagainya? Jujur, yang paling saya suka adalah apa? Pasar ikan Tsukiji yang ada di Jepang. Kenapa? Karena di situ dari jam 5 pagi sampai jam 2 siang, turis-turis bisa datang untuk apa? Menyaksikan lelang ikan tuna. Dan Anda tahu, kalau ada tuna yang gede, yang dagingnya spesial, itu bisa sampai lelang dari beberapa pemilik restoran yang betul-betul orang-orang yang top, saudaraku. Bisa sampai 1 tuna yang gede, harganya bisa sampai kena 1 juta US dollar lebih, saudaraku. Ya, karena begitu bagus daging kualitasnya. Dan ada yang tanya, Pak, apakah Bapak ikut lelang tuna? Oh tidak, saya bukan pedagang ikan, saudaraku. Tapi saya lihat menikmati, kemudian jalan di pasar itu, saudaraku, bersih, tapi juga ada banyak orang berjual beraneka ragam jenis-jenis ikan laut dan sebagainya. Saudara, bahkan juga ada yang kemudian buat sate, ya, kemudian seperti macam sate, ada cumi-cumi, ada juga udang dan sebagainya dibakar, saudaraku. Lalu saya lihat harganya 200 yen. 200 yen itu nggak sampai 2 dolar Amerika. Jadi cuma 1,5 dolar lebih. Waduh, sambil jalan beli, sambil makan gigit. Wah, rasanya luar biasa. Kemudian makan sushi, makan sashimi, ya bukan Mbak Susi loh ya, susinya Jepang. Saudara. Dan Anda tahu, tapi yang paling berkesan sebetulnya adalah apa? Adalah ketika makan ramen Jepang. Anda tahu saudara, mie ramen sana dengan sup yang begitu mantap. Anda tahu, ternyata saya ditanya sama orang hotel, mana ramen yang terbaik? Dikasih alamat dan namanya. Dan Anda tahu saya coba jalan. Dan Anda mengerti, tidak ketemu. Saya ini adalah orang yang jago cari alamat. Tapi khusus di Jepang, saya sampai bingung. Tanya orang, orangnya juga bingung. Saudaraku. Padahal sudah ada petanya, orangnya juga bingung. Kenapa? Semua bahasa dewa. Bayangin saudaraku. Ya, semua bahasa dewa. Saya juga nggak ngerti saudara. Itu apa dan sebagainya. Saya cocokkan namanya lain saudara. Saya cocokkan fotonya juga lain saudara. Tapi akhirnya begini, saya siasat. Saya berjalan dalam tuntunan Tuhan. Minta Roh Kudus menuntun langkah saya. Maju, belok kanan atau belok kiri atau balik ke belakang. Kenapa? Begitu saya jalan dan saya lihat ada restoran. Saya lihat rame atau sepi.
Kalau restoran rame sampai antri, saya jamin pasti enak. Betul nggak, saudara? Restoran kalau sudah mau cari makanan yang enak itu, lihat restorannya rame atau sepi. Kalau rame banyak antri, pasti enak. Gereja kalau rame juga begitu, pasti enak. Saudara. Amin, saudara. Ya kan, saudara? Tapi kalau gereja, saudara? Restoran kalau sepi, lalat satu pun nggak ada yang masuk, saudara. Aduh, jangan makan di sana, saudara. Dan Anda tahu, ternyata di dekat hotel saya menginap, tiba-tiba saya lihat, ada ramen rame banget. Saya coba ikut antri. Dan waktu makan, tiba-tiba air berubah jadi ramen. Saya satu baru sesuatu itu. Wah, saya bilang, ini yang the best. Saya bilang, saudara, wah, Anda tahu saya makan. Itu ada air berubah jadi ramen. Terus juga ada telur ayam yang dibuat Jepang yang setengah matang, saudara. Gitu, waktu saya coba, rasanya maknyus, saudara. Kemudian ada samcan yang dipotong tipis, saudara. Nah, lihat wajahnya lapar semua, saudara. Nah, Anda tahu, di saat yang lain saya coba ramen yang lain di tempat yang lain, di rumah makan yang lain. Tapi waktu saya seduh, waduh, kok enggak enak. Kok enggak seperti yang itu? Dan Anda tahu akibatnya apa? Saya hampir 3 malam setiap mau kembali ke hotel. Apa yang terjadi? Saya mampir kembali ke restoran ramen itu, saudara. Dan itu menjadi restoran favorit saya. Sampai petugasnya, orang bagian pelayan restorannya hafal dengan saya. Kenapa, saudara? Saya paling ramen satu mangkok sambil makan minyak enggak terlalu banyak saya makan. Saya banyak sisakan. Saya makan air berubah jadi ramen. Dan Anda tahu saya makan, kemudian juga saya habiskan 1 toples yang namanya ginger atau apa ginger itu? Jahe yang dipotong-potong dan dibuat rasa asam. Waduh, saya paling senang 1 toples habis, saudaraku. Dan ketika saya kembali lagi malam kedua, langsung orang itu mungkin ngomong pakai bahasa Jepang sama temannya. Ini teman, ini customer ngabisin jahe lagi, saudara. Kenapa? Sampai akhirnya 3 malam saya balik terus ke sana. Dan Anda mengerti apa yang terjadi, saudaraku? Ada waktu hari itu saya mau berangkat ke airport, saudaraku, Narita. Apa yang terjadi? Saya berkata, harus kembali ke sana lagi, saudaraku. Dan Anda tahu, mungkin suatu saat saya akan buat saham juga di sana, saudara. Kenapa? Air berubah jadi ramen, dahsyatnya bukan main. Apalagi air berubah jadi anggur yang manis. Keluarga kita akan alami yang namanya kebahagiaan. Tepuk tangan yang meriah atau kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Nah, persoalan hari ini dalam keluarga kita, persoalan hari dalam pernikahan kita, sering kali tidak selesai. Kenapa? Karena kita cuma menuntut orang lain berubah. Kita menuntut pasangan kita berubah. Kita menuntut anak kita berubah. Kita menuntut orang tua kita berubah. Dengar baik-baik. Sebetulnya yang Tuhan mau, bukan kita menuntut orang lain berubah. Kita dulu yang harus mau berubah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, itulah Yesus dan Roh Kudus. Lihat, maka kita diubah. Ucapkan keras kalimat diubah. 2, 3. Kata bersama saya diubah. 2, 3. Saya diubah menjadi apa? Serupa dengan gambaran Yesus. Serupa dengan sifat dan karakter Yesus. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada kata penting di situ adalah kata diubah. Kata bersama saya diubah. 2, 3. Ini gambaran Roh Kudus. Tuhan mau mengubah hidup kita. Dan Anda harus percaya kekristenan, Yesus mati di kayu salib. Bukan hanya sekedar menebus dosa kita. Bukan hanya sekedar mengubah dari neraka ke surga. Tapi kekristenan sejati, Yesus mati di kayu salib juga mau mengubah hidup saudara dan saya. Yang percaya tepuk dan yang meriah kemuliaan Tuhan. Amin. Cuman pertanyaannya begini. Ada orang kecewa bilang begini, Pak. Lah kenapa keluarga saya sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Sudah sering ke gereja. Tapi kenapa hidupnya nggak pernah berubah? Tetap aja pemarah, tetap aja orangnya benci dan sebagainya. Kenapa enggak berubah? Jangan salahkan. Tuhan memang mau mengubah kita. Tapi ada bagian yang juga harus kita lakukan. Lihat Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah. Lebih keras kata bersama saya, berubahlah. Nah, saya mau tanya, kata berubahlah berarti yang harus berubah siapa? Kita.
yang harus mau berubah. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata bersama saya, berubahlah. 2, 3, berubahlah. Kata berubahlah berarti apa? Kita sendiri yang harus memutuskan, aku mau berubah. Dengar baik-baik. Tuhan memang mau mengubah hidup kita. Tetapi saya dan saudara sendiri yang harus memutuskan, saya mau berubah. Yang setuju, katakan amin. Kenapa, saudaraku? Karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Saya pun sebagai gembala nggak bisa mengubah saudara. Saya cuma mendoakan, saya sampaikan firman. Tuhan yang bisa mengubah saudara, tapi saudara juga mau berubah. Katakan amin. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengubah diri kita sendiri. Sebuah kalimat bijak berkata, berubah atau punah. Change or die. Jangan sampai kita setelah semua sudah hancur, keluarga kemudian berantakan, baru kita sadar kita mau berubah. Berubahlah sebelum segala sesuatu terlambat. Selagi ada kesempatan hari ini, izinkan Tuhan mengubah saudara. Dan kita juga mau berubah. Dan percayalah, melalui perubahan diri kita, akan membuat orang lain, keluarga kita juga akan berubah. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya mau tanya sama saudara, lihat kemari. Saya mau tanya, manusia bisa berubah tidak? Halo, bisa berubah tidak? Saudara bisa berubah tidak? Bisa enggak? Bisa. Kalau sampai ada orang bilang begini, pokoknya saya ini ya begini. Saya memang terlahir ya begini. Mau apa? Saya enggak pernah bisa berubah. Maaf kata, kalau Anda berkata Anda enggak bisa berubah, lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Anda harus tahu, berarti Anda sedang memungkiri, menyia-nyiakan korban Kristus di kayu salib. Kekristenan adalah perubahan dari orang-orang yang saudaraku hidupnya tidak sesuai dengan karakter Kristus. Diubah menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Kata bersama saya, orang bisa berubah. 2, 3, orang bisa berubah. Ayo contoh begini. Kita orang Indonesia kan Anda tahu. Saudara-saudara, kita orang Indonesia sering kali kemana-mana buang sampah sembarangan tempat. Apalagi kemudian saudara, kalau antri, orang Indonesia kalau bicara antri, Anda tahu paling tidak tertib, ya kan? Dan Anda mengerti saudara, ya makanya kalau saya di Indonesia, kalau perlu penerbangan domestik ke kota lain untuk pelayanan, sudah tahu, saya dulunya berkata pada teman-teman, coba cari yang paling murah saja. Ada Sriwijaya, ada juga Lion Air. Saudara. Nah kalau Anda yang sudah lama nggak pulang Indonesia, namanya Borak, Sempati, nggak ada. Saudara. Sudah bangkrut lama. Ya. Nah jadi apa yang terjadi? Saudara? Saya akhirnya oke naik Lion Air aja. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Saudara? Ya, akhirnya sekarang setelah dari pengalaman, akhirnya saya bilang, enggak, saya enggak mau Lion Air, enggak mau yang lain. Saya mau naik Garuda. Gitu. Dan kalau minimal Garuda enggak ada atau penuh, minimal Citylink, anak perusahaan daripada Garuda. Kenapa? Bukan karena soal cari mahalnya, enggak. Tapi soal on time-nya, tepat waktunya. Kalau Garuda misalnya kita sudah booking 2 hari ke depan, dan tiba-tiba mereka akan tunda 30 menit. Mereka akan kirim email atau telepon kepada penumpang memberitahu mohon maaf. Akhirnya kita tunda 30 menit. Kenapa? Karena mereka benar-benar mempertahankan supaya bisa tepat waktu, saudaraku. Nah, tapi Lion Air, waduh, saya sudah kapok, saudara. Kenapa? Bukan soal, saudaraku, yang lain. Tapi Anda ngerti, saudara. Saya pernah tunggu dari satu kota airport mau ke kota lain untuk pelayanan. Anda ngerti, ternyata, saudaraku, itu sampai delay lebih dari 6 jam. Bayangkan, lebih dari 6 jam. Sampai saya telepon kepada hamba Tuhannya, Pak minta maaf. Kayaknya hari ini terlambat nyampe ke kota Bapak. Sehingga pelayanan kebaktian sudah lewat. Waduh kayaknya nggak bisa, saya minta maaf. Lalu pendetanya tanya, loh Bapak naik pesawat apa? Naik Lion Air. Waduh, kan Pak Lukas tahu. Ya, Lion Air sama Garuda beda. Garuda bisa terbang, Lion Air nggak bisa terbang. Lion Air cuma apa? Merangkak dan lari. Kan lion, singa. Nah, belum lagi kadang-kadang Anda tahu, sudah siap masuk ke pintu pesawat, ya, sudah saya antri yang pertama, tiba-tiba itu ya, waktu mau jalan ajaib, saudaraku, ada ibu-ibu kecil, saudara, bawa dos super mie Indomie, saudaraku, langsung bisa nyerobot masuk di depan saya. Wih, saya kaget, saudara. Dan Anda tahu, yang lain nyerobot lagi. Itulah Indonesia, saudara. Tapi saya mau tanya, orang Indonesia yang sama seperti itu, bisa berubah tidak?
Halo, bisa berubah tidak? Bisa. Buktinya apa? Coba ajak dia ke Singapura. Sampai Singapura, Anda tahu, langsung berubah. Mau buang sampah, mau buang puntung rokok saja, langsung dia berubah. Enggak berani buang sembarangan. Anda tahu kenapa? Dua hal. Karena hukumnya akan berat sekali. Dendanya tinggi. Dan yang kedua adalah apa? Karena yang lain tidak mau membuang sampah sembarangan. Yang lain berubah. Maka kita bagaimana juga sampai Singapura. Kita juga ikut berubah jadi lebih baik. Dan Anda tahu, sampai ada teman cerita. Dia pernah mau lempar puntung rokok. Sudah dilempar. Ada orang Singapura jalan. Langsung orang Singapura ngomong, kamu ambil lagi puntung rokok. Kalau kamu nggak ambil, sekarang juga saya telepon polisi dan kamu akan kena denda sekian ribu dolar Singapura. Lalu orang Indonesia sampai kaget, dia ambil puntung rokok, dilihatin sama orang Singapura, dibuang, baru kemudian dia pergi. Dan bayangkan, dan kalau antri taksi, orang Indonesia yang akhirnya bisa antri di Singapura. Kenapa? Karena yang lain antri, akhirnya kita juga antri. Kesimpulan saya, sebetulnya semua kita bisa berubah. Nah, Anda tahu kalau ke Tokyo, Jepang, saya lihat di sana, itu orang tertib sekali. Ya, padahal itu orang kayak tawon. Kalau Anda tahu kalau nyebrang jalan, jas hitam-hitam semua, sudah eksekutif semua. Kalau jalan cepat, ada wanita sudah pakai high heel tinggi. Saya jalan aja, saya cepetin, kalah sama dia. Dia lebih cepat lagi. Ya mungkin saya sekali pakai engran atau ada pernya. Dia cepat. Dan Anda tahu, begitu nunggu subway, tanpa ada yang komando, langsung baris sendiri. Jadi nanti ada pintu subway terbuka, maka mereka baris kanan kiri. Daripada bagian ini pintunya, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Tengahnya dibiarkan kosong. Itu sudah otomatis kayak begitu. Antri di mana-mana begitu. Dan Anda tahu, begitu pintu subway terbuka, maka jalan yang kosong di tengah, itu akan tempat untuk para penumpang yang turun. Begitu penumpang sudah turun semua, nggak ada yang serobot-robotan. Begitu turun semua, baru langsung masuk dengan tertib. Dan Anda tahu, saya lihat, apa yang terjadi? Saya juga akhirnya ikut ke minggir. Selesai orang keluar, baru kemudian masuk. Dan Anda mau bahkan ketika turun subway, mau naik eskalator yang karena di basement bawah naik ke atas ke jalan raya. Anda tahu, semua langsung otomatis berdirinya di sebelah kiri eskalator. Sebelah kiri semua. Kenapa? Karena bagian kanan dibiarkan kosong kalau ada yang mau orang lari atau mau perlu cepat. Nah, Anda tahu, saya kan maunya kanan. Saya kanan sendirian, tiba-tiba yang lain kiri. Jadi enggak enak sendiri, Ya orang paling bilang, Indonesia apa sih, saudara. Akhirnya saya juga ikut ke kiri, saudara. Dan Anda tahu, kita bisa berubah. Kenapa? Ketika orang lain berubah, kita lihat kita pun akan berubah. Dan Anda tahu, di Jepang bersih sekali. Artinya gak ada sampah di jalan. Saya coba cari sampah, enggak ketemu, saudara. Di jalan, saudara. Dan bayangkan, akhirnya kemudian saya makan sambil jalan, kemudian begitu habis, bungkusnya saya mau buang. Dan saya tahu tidak boleh buang sembarangan tempat. Anda tahu, saya kemudian coba cari tong sampah. Di tepi jalan gak ada. Saya coba cari sampai masuk ke mall pun carinya susah. Anda tahu, cari tong sampah di Jepang lebih sulit daripada mencari Tuhan Yesus. Cari Yesus lebih gampang, doa ketemu Yesus. Dan Anda tahu, tapi cari tong sampah begitu sulit. Saya heran, ya kan? Padahal tong sampah jarang. Tapi kok orang Jepang bisa bersih. Kenapa? Karena mereka membudayakan budaya yang baik. Saya yakin semua kita dalam Yesus. Dia bisa ubah kita karena kita juga mau berubah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Satu hari ada seorang pria, seorang suami, seorang bapak yang lagi jenuh hidupnya. Yang sudah bosan hidup. Karena dia merasa keluarganya, istrinya tidak peduli dengan dia. Dia merasa anak-anaknya kurang hormat sama dia. Dan kemudian dia merasa semuanya sia-sia. Dia sudah merasa jenuh. Dan dia berpikir lebih baik aku mati bunuh diri saja. Dan singkatnya dia pergi ke toko obat. Dan dia bertanya kepada pemilik toko obat. Pak, boleh enggak saya beli racun? Loh, buat apa? Pemilik toko obat tanya. Saya sudah bosan hidup. Saya sudah jenuh. Buat apa hidup? Rumah tangga saya tidak bahagia. Semua anak-anak saya tidak hormat sama saya. Semua istri saya juga tidak hormat sama saya. Tidak mencintai saya. Lalu kemudian pemilik toko berkata, lupa. Kalau saya buat beli racun, Anda beli racun dan minum sekarang langsung mati. Bukan cuma Bapak langsung berangkat masuk ke sana. Ya neraka. Tapi saya penjualnya akan masuk penjara. Tapi saya sudah bosan hidup. Pemilik toko berkata, kalau Bapak mau, saya jual racun. Yang hari ini Bapak minum.
Tapi baru mati seminggu kemudian, 7 hari kemudian. Loh, kenapa begitu? Iya. Karena kalau sampai sekarang minum langsung mati, nanti kita urusan polisi yang masih hidup. Bapak mati, sudah ada urusan polisi lagi. Oh, ada yang 7 hari. Minum sekarang, mati 7 hari. Iya, ada. Tapi gini Pak, syaratnya saya mau jual sama Bapak, asal begitu Bapak minum hari ini racun itu. Dan 7 hari nanti akan mati. Tapi dalam 7 hari itu, Bapak jangan jadi orang stres. Bapak datangi istri, anak, perlakukan mereka dengan baik. Dan betul-betul treat mereka dengan baik. Supaya akhirnya Bapak kelihatan bahagia. Jadi nanti ketika hari ke-7 mati, maka keluarga tidak curiga kalau Bapak mati karena bunuh diri. Karena minum racun yang saya jual. Oh gitu. Iya, supaya akhirnya Bapak aman, matinya saya juga aman penjualnya. Oh baik. Asal begitu ya. Oke, mana racunnya? Dia bayar, langsung diminum di depan pemilik toko. Waduh, aku akan mati 7 hari lagi. Pak, tapi ingat pulang rumah, coba berbuat baik kepada istri dan anak-anak. Siap. Ya toh. Sampai rumah, biasanya suami ini langsung gebrak meja, gebrak pintu. Tapi hari itu dia jalan dengan baik, ketuk pintu. Istrinya kaget, kok tumben suamiku ketuk pintu. Begitu dibukakan, dia senyum dengan istrinya. Dia peluk istrinya, dia cium istrinya. Istrinya kaget, tumben suamiku meluk dan mencium. Tapi tiba anak-anaknya ketika dengar ayahnya pulang, ketakutan di kamar. Tiba-tiba anaknya datengin kamar anaknya. Dia peluk dan dia cium. Anaknya juga kaget, tumben papaku kok berubah. Anda tahu apa terjadi? Akhirnya ayahnya berkata, si suami berkata, ayo nanti malam kita sama-sama makan di restoran yang paling enak di kota ini. Dan malam itu mereka dinner sama-sama. Dan Anda tahu istri dan anak-anak begitu kaget. Waduh, suami dan ayahku sudah berubah jadi baik. Anda tahu apa terjadi? Keesokan paginya ketika si suami belum bangun. Tiba-tiba istrinya karena melihat suaminya berubah jadi baik. Tiba-tiba mencium pipi daripada si suami. Suami bangun dan dia merasa, wow, istriku baik dan mencintai aku. Dan kemudian apa yang terjadi? Anak-anak sebelum berangkat sekolah, mereka datang pamitan sama papanya. Dan akhirnya wow, anak-anakku jadi hormat. Dan dia peluk anaknya dan kemudian berangkat sekolah. Dan Anda tahu, papanya berkata, nanti pulang dari sekolah ya, kita akan makan lagi sama-sama. Dan Anda tahu, ketika pulang, dan Anda tahu, tanpa disadari, keluarga itu mulai berubah. Semuanya jadi baik. Semuanya jadi indah. Kemanisan dirasakan dalam pernikahan dan keluarga itu. Dan tiba-tiba pada hari ke-6, si pria ini baru kaget. Waduh, besok hari ke-7, besok aku akan mati. Sementara sekarang keluargaku jadi baik. Semua anak-anakku hormat sama aku. Istriku juga menyayangi aku, peduli dengan aku. Waduh, saya gak mau kehilangan keluarga kayak begini. Langsung dia lari pergi ke toko obat itu. Pak, ada apa? Besok kan saya akan mati. Oh iya, kenapa emangnya? Ada nggak obat penawar daripada racun itu? Saya mau bayar berapapun juga supaya saya nggak mati. Loh kenapa? Kan Bapak sudah jenuh dengan keluarga Anda. Karena sekarang keluarga saya berubah. Semuanya jadi baik dengan saya. Saya juga menikmati keluarga saya. Kemudian si pemilik toko obat senyum. Pak, sabar. Nggak usah perlu penawaran racun. Loh kenapa? Karena yang Bapak minum itu bukanlah racun, vitamin. Dan lihat, sekarang Bapak berubah. Keluargamu juga berubah lebih baik lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Berubahlah seperti air yang berubah jadi anggur. Pertanyaannya sekarang, perubahan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jadilah pengampun, bukan pendendam. Jadilah seorang pengampun, bukan pendendam. Lihat Kolose 3 ayat 13 berkata apa? Kolose 3 ayat 13, yuk kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 13. 2, 3 keras. Sabarlah kamu seorang terhadap yang apa? Yang lain. Ucapkan bersama saya, sabar. Menghadapi keluarga atau orang lain yang mencekno, katakan apa? Sabar. Amin. Katakan bersama saya, sabar itu subur. Ucapkan 2, 3, sabar itu apa? Subur. Katakan tidak sabar, cepat masuk kubur. Terus apa lagi? Dan baca sama-sama, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Lihat, jangan jadi pendendam, jadilah pengampun. Yang setuju katakan amin. Mungkin Anda berkata, Pak enak terus ngampuni, saya jadi korban, saya disakiti. Anda harus tahu, memang kau mengampuni pakai kekuatanmu sendiri, engkau akan capek dan lelah. Tapi lihat apa yang kita harus lakukan. Lihat kalimat berikutnya. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Sama seperti siapa?
Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berubahlah dari seorang pendendam menjadi pengampun. Dan Anda harus tahu, ada dua tipe manusia di dunia. Yang pertama tipe pendendam, dan yang kedua adalah tipe pengampun. Dan semuanya tergantung dari keputusan Anda dan saya sendiri. Anda lihat hari-hari ini, di mana-mana lebih banyak orang pendendam. Lihat teroris yang meledakkan di Paris. Lihat bagaimana juga di Afrika kemarin. Lihat juga bagaimana sampai ada mobil yang penuh dengan bahan peledak akhirnya ketangkap di daerah perbatasan Swiss, Eropa. Anda tahu, hari-hari ini saudaraku, banyak orang benci, marah, dendam, tidak bisa ngampuni. Tapi Tuhan mau kita berbeda. Kita harus jadi pengampun. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara harus tahu, orang yang dendam adalah orang yang hidupnya tidak enak. Orang yang pendendam adalah orang yang hidupnya akan penuh dengan beban berat. Kenapa? Karena pendendam, hidupnya penuh dengan beban berat. Kenapa? Karena dia terus pikul kesalahan orang dalam hidupnya. Padahal mungkin itu kesalahan mertuanya 5 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini terus dipikul, dibawa kemana-mana. Mungkin kesalahan daripada iparnya 10 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang terus dibawa kemana-mana. Dan Anda harus tahu, saudaraku, bahwa orang pendendam hidupnya bukan cuma berat, banyak beban berat. Pendendam juga adalah orang yang hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Contoh lagi kebaktian begini. Tadi kita nyanyi, Hosena in the highest. Dan kemudian kita angkat tangan. Tangan sampai bergetar semua. Gitu, hati bergetar. Air mata bukan bergetar, air mata menangis. Saudaraku. Rasakan hadirat Tuhan. Indah sekali. Tapi lagi Anda rasakan hadirat Tuhan. Tiba-tiba Anda buka mata sebentar. Waktu Anda buka mata, Anda kaget. Ternyata si monyet itu masuk ke gereja juga. Dan duduk di bangku depan saudara. Apa yang terjadi? Mendadak hadirat Tuhan hilang lenyap. Yang kita rasakan hadirat siapa? Si monyet satu itu, saudaraku. Lihat orang yang pendendam, hidupnya rugi. Makan steak, terasa sandal jepit. Makan ramen, terasa kotoran. Kenapa? Kenapa pendendam? Tapi Anda harus tahu, hidup yang paling nikmat adalah pengampun. Kata bersama saya, pengampun. Lebih keras, pengampun. Kenapa? Anda tahu, orang pengampun hidupnya ringan. Katakan amin. Kenapa? Orang buat salah, kita ampuni. Orang buat jahat, kita ampuni. Seperti Tuhan telah mengampuni kita. Dan Anda harus tahu, orang pengampun hidupnya bahagia. Amin. Saudara, saya terus mau jadi pengampun. Itu sebabnya orang pengampun itu hidupnya enak. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa enaknya? Bisa tidur di mana-mana. Ada banyak orang tanya sama saya, Pak Lukas keliling sana sini banyak kota, banyak negara. Kok kelihatannya seger terus mukanya? Jujur, kenapa? Selain karena anugerah Tuhan. Tapi karena saya mau terus jadi pengampun. Dan Anda tahu di mana saja saya bisa tidur. Di pesawat perjalanan 16 jam. Enak tidurnya, saudaraku ya toh. Enak, apalagi waktu balik pulang ya, tetangga saya anak kecil 2, saudaraku ya toh. Jadi enak, badan saya bisa begini, saudara. Kenapa anak kecilnya kecil, saudara? Jadi saya bisa begini, mamanya yang nunggu di sebelah sana, saudara. Jadi saya enak, badan bisa begini. Anda tahu, saya bisa tidur. Dan ketika bangun, waktunya makan. Loh, enak kan? Bangun makan. Habis makan apa? Tidur lagi. Berarti bangun tiba-tiba, sudah dekat JFK New York, cuman kurang setengah jam. Hidup pengampun itu paling nikmat. Katakan amin. Tapi ingat, jangan tidur di gereja. Amin. Pengampun, saya percaya di sini banyak pengampun. Tapi jangan waktu dengar khotbah terus tidur. Dan kata, Pak, kan saya pengampun, Pak. Bisa tidur di mana-mana, Pak. Itu lain lagi, saudara. Itu perlu bertobat, ada setannya, saudara. Nah, dengar baik-baik, saudaraku. Pengampun juga hidupnya nikmat. Makan biar cuman tahu dan tempe. Tahu dan tempe, tapi kalau gak pengampun, serasa apa? Ayam goreng enggak mungkin. Enggak mungkin berubah jadi ayam goreng. Serasa tetap tahu dan tempe. Tapi karena pengampun, ada berkat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah saudaraku, mari kita belajar jadi pengampun, bukan terus pendendam. Ada keluarga di jemaat kita. Satu hari mengalami dilema. Persoalan yang begitu rumit dan berat. Ini atas seizin mereka, saya saksikan juga di Indonesia. Anda tahu apa terjadi, saudaraku?
Dalam keadaan begitu parah ke rumah tangganya. Si suami saya selalu berkata, Pak ngampuni istri. Pak ampuni istri. Anda tahu dia berkata, tidak, saya tetap benci dia. Enak saja saya disakiti, masa saya harus mengampuni. Dan jujur saudaraku, sekian lama itu, semua ayat pengampunan di Alkitab saya ucapkan untuk dia. Semua khotbah saya pengampunan saya cerita sama dia. Tetap tidak mau mengampuni. Tapi Anda tahu di saat itulah kita belajar serahkan ke Tuhan. Hamba Tuhan pun ada batasnya. Tapi percaya Tuhan tidak terbatas. Kata amin. Dan tiba-tiba satu hari Tuhan intervensi. Suaminya dijamah Tuhan. Dan akhirnya diubah Tuhan. Dan dia sadar kalau Tuhan saja mau mengampuni dia. Kenapa dia tidak ampuni istrinya? Dan Anda tahu akhirnya dia memutuskan aku ampuni istriku. Dan ketika dia ampuni istrinya. Saya melihat sebuah kebahagiaan Tuhan pulihkan. Dan akhirnya mereka berkata, Pak boleh enggak kami menerima peneguhan nikah kembali. Saya bilang boleh. Asal kita buat konseling pernikahan dulu, diperkuat. Anda tahu setelah selesai, akhirnya mereka sewa rumah makan. Dan tidak undang banyak orang, hanya sekitar 20 orang teman-teman dekat mereka. Yang tahu persis separah apa kondisi pernikahan mereka sebelumnya. Dan Anda tahu saudaraku, ketika kami nyanyikan pujian, How great is our God, sing with me how great. Dan mereka mulai masuk. Anda tahu, mereka nangis di lawat Tuhan. Dan tiba-tiba melihat itu, semua 20 teman-teman dekat mereka yang tahu kondisi mereka nangis juga di lawat Tuhan. Saya juga lihat, saya enggak tahan, saya nangis. Dan Anda tahu, saya sampaikan kebenaran. Dan kemudian kita doakan. Dan Anda tahu, ketika mereka mengampuni, apa yang terjadi? Tuhan pulihkan. Sekian bulan kemudian, istrinya beri kabar. Puji Tuhan Pak. Apa? Hamil. Sekian bulan kehamilannya, puji Tuhan Pak. Anaknya kembar. Anda tahu, tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekian saat yang lalu ketika ulang tahun anak kembar mereka, laki dan perempuan, ulang usia yang setahun. Dan Anda tahu terjadi, tiba-tiba saya bilang sama mereka, lihat, pengampunan bukan cuma memulihkan, pengampunan mendatangkan berkat yang luar biasa. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Kata bersama saya mau jadi pengampun. 2, 3. Saya mau jadi apa? Pengampun. Yang kedua. Perubahan apa yang harus kita lakukan? Jadilah penolong, bukan perongrong. Jadilah penolong, bukan penggonggong. Katakan amin. Berapa banyak suami bilang, aduh Pak, istri saya bukan penolong, tapi penggonggong. Kenapa? Baru buka mata, mulut sudah goyang Pak. Tidur sudah tutup mata, mulut masih goyang Pak. Itu penggonggong, bukan penolong. Nah, saya berdoa di sini, tidak ada penggonggong, semuanya jadi penolong. Katakan amin. Kenapa? Lihat Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku Tuhan akan menjadikan penolong baginya, a helper, penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata bersama saya mau jadi penolong. 2, 3, saya mau jadi apa? Penolong. Dan ingat, kalau sampai kita dalam pernikahan, dalam rumah tangga perlu ditolong, berarti kita ada yang kurang, yang perlu ditolong oleh orang lain. Kalau pasangan saudara perlu seorang penolong, berarti dalam hidupnya juga ada kekurangan, kelemahan yang perlu ditolong. Dengar baik-baik. Rumah tangga bukan saran untuk egois. Mau menangnya sendiri. Yang penting saya dapat sebanyak mungkin. Yang penting saya dilayani. Yang penting saya, diuntungkan. No. Kalau keluarga pernikahan Anda hanya berprinsip, hanya cari keuntungan. Anda percaya, engkau tidak akan nikmati keluarga bahagia. Keluarga bahagia adalah sarana di mana saudara dan saya saling tolong-menolong. Dan Anda mau saling berkorban. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sudah tahu di Indonesia sekarang banyak teman-teman mengeluh tentang ekonomi Indonesia. Memang karena krisis dan Anda mengerti, itu sampai di Sumatera beberapa orang cerita, Pak harga karet turun drastis, cuma sisa 30%. Bayangin, itu sampai kelapa sawit drop sekali harganya, hanya sisa 30% dari biasanya. Bahkan sampai tambang batu bara dulu kalau orang ditanya, kerja apa? Tambang batu bara. Orang kaya. Sekarang kalau orang berkata, kerja apa? Tambang batu bara. Malunya bukan main. Kenapa? Hancur cuma sisa 20% harganya. Dan Anda tahu saudaraku, dalam kondisi begitu saudaraku. Tapi saya melihat juga, saya percaya sebentar lagi Indonesia akan jadi negara yang makmur. Negara yang bersih dan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Pak Jokowi sedang mengubah banyak peraturan. Terutama soal perpajakan. Anda tahu? Sekarang betul-betul digiatkan soal pajak.
Dan sebetulnya Indonesia itu kaya raya. Cuman hanya karena apa? Biasa orang Indonesia tidak bayar pajak. Dan Anda tahu saudaraku, sekarang itu para petugasnya diberi supaya betul-betul harus bisa saudaraku punya integritas. Bayangkan di Jakarta ada teman cerita, ada temannya punya rumah makan. Udah bertahun-tahun tidak bayar pajak. Akhirnya didatangi petugas pajak. Kamu bayar, ini tagihannya dari pemerintah, 400 juta. Dia kaget, wih besar banget. Dia coba niku, dia mau coba suap petugasnya. Petugasnya bilang, oke tunggu saja nanti kabarnya. Sekian saat kemudian datang surat dari pemerintah. Apa Anda tahu? Tagihannya 1 miliar. Wih kaget lu, 400 juta aja jadi 1 miliar. Iya, kita tetapkan 1 miliar. Karena kamu juga berusaha menyogok petugas. Dan Anda tahu, sekarang ini akhirnya, saudara, orang harus bayar pajak itu sampai online ke pemerintah. Sehingga tidak pakai petugas atau calo yang harus bayar melalui mereka. Tapi online ke pemerintah. Bahkan Anda tahu, saya dengar beberapa teman cerita, sekarang ini mereka minta laporan. Lalu kemudian petugas pajak akan cek dari Facebook. Rumahnya, fotonya, mobilnya foto dengan apa. Jadi katanya sekarang banyak orang-orang kaya, foto-fotonya di-delete semua. Kenapa? Kelihatan dan sebagainya. Kenapa? Kalau laporan seperti ini, lah kok kamu punya mobil begini, ya toh. Mana mungkin, cuma hasil gitu. Dan akhirnya kalau lapor sekian, sebulan misalnya cuma 100 juta rupiah omsetnya. Itu dia akan kirim petugas pajak 2 minggu nongkrong di samping kasir. Nungguin, dihitung 1 hari berapa income-nya. 1 bulan kalau sampai ternyata 5 miliar. Loh, lapornya cuma 100 juta. Anda tahu orang itu kan kena denda besar. Dan saya percaya Indonesia akan makmur luar biasa. Jayalah Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin cukup. Nah di tengah-tengah kondisi ekonomi yang lagi seret di Indonesia. Ada seorang suami bilang sama istrinya, aduh ma, biasa sebulan papa kasih uang belanja sebulan 1 juta rupiah. Tapi hari ini papa lagi seret duitnya. Bisa enggak ini terima uang 50 ribu rupiah. Tapi tolong ya 50 ribu rupiah. Coba cukupkan ma. Kalau bisa seminggu. Syukur-syukur kalau 50 ribu rupiah. Bisa cukup sebulan. Isinya berkata 50 ribu untuk sebulan. Isinya berkata oh bisa. Jangankan sebulan. Setahun juga cukup kok 50 ribu. Suaminya langsung berubah mendadak. Wow, kamu istri yang pandai, kamu istri yang perlu dicintai. 50 ribu bisa setahun. Emangnya kamu beli apa, Ma? Saya berikan kalender 2016. Untuk setahun, saudaraku. Itu suami pelitnya bukan main, harus bertobat. Jadilah penolong bukan perongrong. Saudara-saudara, waktu saya melayani di Palembang, di Sumatera, gembalanya cerita, tahun lalu mereka alami mujizat. Lalu saya tanya kepada istrinya detailnya, karena istrinya yang mengalami sendiri. Akhirnya dia cerita, isi gembala ini adalah seorang notaris. Anda tahu, dan hari itu dia baru dari kantor BPN, Badan Pertanahan Negara, untuk apa? Ambil 49 sertifikat dari kliennya yang sudah jadi, lalu dia masukkan dalam koper, lalu dia juga bawa koper yang lain, dimasukkan ke mobil bagasi bagian belakang, dan sopir itu yang sudah tua dengan ibu notaris ini dan juga anaknya naik mobil, dan di tengah jalan anaknya berkata, ma lapar, pingin makan. Mereka berhenti di rumah makan, saudaraku. Begitu turun, si ibu notaris ambil koper yang lain, tiba-tiba waktu diambil, dibuka bagasi belakang, dan Anda tahu mendadak ada orang naik motor, preman. Langsung koper yang satu disamber, bes, dan ngebut, saudaraku. Itu supir yang sudah tua, kaget teriak-teriak, tapi sudah hilang. Dan Anda tahu, tebak koper apa yang diambil oleh preman itu? Yang isinya 49 sertifikat. Waktu notaris ini tahu itu koper yang diambil, gemeter mau pingsan. Kenapa? Itu harganya mahalnya bukan main. Dan itu sebenarnya taruhan reputasinya. Karena notaris bicara kepercayaan. Dan Anda tahu, dalam keadaan begitu, saudara, dia sampai benar-benar, wow, dia cerita kayak orang mati, Pak. Sudah kayak kehilangan semua akal dan sebagainya. Dan Anda tahu di saat itulah akhirnya dia tidak cerita ke banyak orang, hanya suaminya dan beberapa teman dekat dari gereja, tim pastoral. Dan akhirnya ada teman tim pastoral, Bu, segini aja saya tolongin. Ya, saya kenal ketua preman yang ada di Palembang. Dan saya akan bilang, lalu kemudian siapa tahu ada yang preman yang akhirnya nanti ketahuan dan sebagainya. Dan kemudian ada tahu akhirnya ibu notaris bilang, gini aja, kalau sampai ada yang ngaku dan mengembalikan, saya beri 50 juta deh sebagai hadiahnya. Dan Anda tahu, oke, ditemukan sama ketua preman, suku, diceritakan. Nah Anda tahu, yang tahu siapa yang jambret, yang ngerampas, itu kan supirnya.
Supirnya orang tua, sudah tua. Anda tahu, ditanya polisi, ditanya kepala preman, ciri-cirinya perampoknya seperti apa. Anda tahu, hari ini dia bilang motornya begini dan apa. Besok ditanya lagi, berubah lagi. Saudara. Lusa ditanya lagi, berubah lagi. Lama-lama gembala ini gregetan. Pak, kalau Bapak tiap hari berubah terus laporannya, nanti jangan-jangan Bapak yang dituduh perampoknya. Saudara. Dia ketakutan supirnya. Dan Anda tahu, dalam keadaan begitu, saudara, akhirnya itu terjadi akhir November tahun lalu. Dan dalam keadaan begitu, saudara, seolah-olah sudah hopeless, nggak ada harapan lagi. Dan akhirnya ibu gembala ini, ibu notaris ambil keputusan. Masuk doa puasa Esther. 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dia cerita dia sampai pakai talit, ya, serban yang orang Yahudi untuk sembahyang, nangis di hadapan Tuhan. Tuhan buat mujizat. Tiba-tiba suaminya lihat kasihan, suaminya bilang ini, gembala ini, sudah lama, nggak usah begitulah, sudah gini aja. Kembali ke kantor BPN, urus kembali, terbitkan lagi. Berapapun kita bayar daripada kamu kayak begini terus. Dan tiba-tiba isinya bilang, Pak, kenapa kamu tidak sepakat dengan saya? Saya berdoa minta mujizat Tuhan supaya itu sertifikat kembali. Walaupun kayaknya mustahil. Saya perlu 1 orang lagi minimal sepakat dengan saya dalam doa. Mengapa kamu sebagai suami gak sepakat? Wih, suaminya kaget. Iya, maafkan saya. Ayo sepakat. Dan Anda tahu mereka agree together. Mereka doa Tuhan buat mujizat. Supaya perampoknya diubah Tuhan, digerakkan Tuhan. Akhirnya kembalikan Tuhan. Sembahyang sama-sama, sepakat. Dan Anda tahu terjadi. 24 Desember, setelah 24 hari hilang. Tiba-tiba pagi itu, ibu notaris terima SMS dari nomor yang tidak dikenal. Dan berkata, benarkah ini ibu notaris namanya ini? Dia kaget bilang, benar. Apakah Bapak yang ambil itu? Apakah kita bisa ketemu? Gimana Pak? Saya akan datang ke kantor ibu. Dan Anda tahu, ditungguin sampai akhirnya ada polisi. Kenapa? Takut kalau sampai datang dan kemudian memeras atau ngerampok lebih lagi. Dan Anda tahu, tunggu sekian jam tidak datang. Apa terjadi? Tiba-tiba SMS muncul. Bu, kalau ibu mau ketemu ke tempat kita, ibu makan waktu itu. Kapan? Sekarang juga. Padahal polisinya sudah pada pulang. Langsung hari itu juga. Saat itu juga dia telepon suaminya. Oke, tidak ada lagi polisi. Kita cuma naik 2 mobil aja. Kamu dengan supir, saya dengan mobil belakang, ajak full timer yang badannya kayak preman. Akhirnya ada tahu ditungguin. Tiba-tiba ada preman badan yang tinggi gede dan masih muda katanya. Tiba-tiba, apakah betul ibu notaris ini? Oh ya betul, Bu ini tasnya. Dan Anda tahu ibu ini kaget gemetaran. Dia akhirnya cuma ambil sebagian dari uang di dompet. Langsung dikasih 5 juta. Langsung pergi premannya. Dan Anda tahu 49 sertifikat. Gara-gara doa sepakat suami istri. Kembali dan cuma 5 juta. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah katakan haleluya. Keluarga sepakat dalam doa, mujizat terjadi, katakan amin. Dan Anda tahu, ibu notaris ini cerita, Pak Lukas tahu, ada teman saya notaris lain di Palembang. 2 sertifikatnya dicuri orang. Dan akhirnya orang yang mencuri minta 200 juta tebusannya. Dan kemudian notaris ini mencoba nawar 100 juta. Dan tidak ada kabar berikutnya. Sekian hari kemudian orang menemukan berkas daripada sertifikat itu ngambang di Sungai Kapuas. Sudah hancur. Karena itu orang marah. Pak bisa bayangkan. Kalau bukan karena kuasa kesepakatan doa. Bayangkan apa yang terjadi. 49 sertifikat. Utuh semuanya dikembalikan. Hanya 5 juta. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah penolong. Sepakat dalam doa. Sepakat dalam iman. Dalam keluarga saudara. Katakan amin. Yang ketiga. Perubahan apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, jadilah pendamai, bukan pemicu keributan. Jadilah pendamai, peacemaker. Kenapa? Matius 5 ayat 9 berkata. Yuk kita baca sama-sama Matius 5 ayat 9. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Jadilah pendamai, bukan pemicu keributan. Seorang pendamai adalah orang yang mendinginkan suasana, bukan memanaskan suasana. Seorang pendamai adalah orang yang selalu mencari solusi, bukan usil, apalagi kepo. Berapa banyak orang hari-hari ini usilnya bukan main, keponya bukan main, bukan cari solusi. Tapi mari jadilah pendamai yang selalu berkepala dingin ketika menghadapi persoalan apapun. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala keadaan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin.
Orang yang menjadi pendamai, hidupnya akan punya damai. Dan menghadapi apapun juga tidak kilaf, tidak sampai panik. Tapi dia punya damai sejahtera yang membungkus hati dan hidupnya. Yang mendatangkan pertolongan. Satu hari saya baca sebuah kisah. Di Eropa, saudara, ada kereta api cepat dengan penumpang penuh. Malam itu sedang jalan dari satu negara ke negara lain yang cukup jauh. Dan Anda tahu mereka harus melewati malam itu tengah hutan belantara. Dan tiba-tiba ketika di tengah hutan belantara yang gelap, mesin satu daripada kereta itu macet dan mati, rusak. Tiba-tibanya sisa mesin cadangan satu, jalan sekian kilometer juga rusak. Akhirnya total 2 mesin kereta api itu rusak. Sehingga kereta api itu akhirnya berhenti di tengah hutan yang gelap. Penumpang panik, penumpang semua bertanya-tanya, ada apa nih kok kereta berhenti di tengah kegelapan hutan begini? Keadaan begitu, masinis tanya kepada anak buahnya montir itu, berapa lama kira-kira diperbaiki? Waduh Pak, ini kayaknya 2-5 jam. Oke, cepat perbaiki. Tapi kemudian dia dengar penumpang di belakang mulai resah. Lalu dia berpikir, masinis bagaimana cara menenangkan penumpang ini? Lalu kemudian dia bilang kepada pendeta yang dia temui ketika dia buka pintu ke kelas pertama. Ada seorang pendeta yang terkenal. Pak pendeta, bolehkah saya minta tolong? Ada Bapak. Bolehkah Bapak menenangkan penumpang? Karena mesin rusak, butuh 2-5 jam untuk perbaikan. Oke Pak, bolehkah saya pinjam mic untuk semua gerbong? Silakan Pak pendeta. Pendeta kemudian berkata, semua para penumpang kereta api, hari ini saya mau sampaikan 2 berita. Semua kaget pertanyaannya. Yang pertama, saya itu berita buruk. Dan yang kedua, berita baik. Wih, semua bertanya, ada apa berita buruknya? Berita buruknya adalah 2 mesin kereta api kita lagi rusak dan mati dan perlu perbaikan 2-5 jam. Wih, semua orang mereaksinya, wow, gimana kita? Tiba-tiba, tapi dengar bapak-bapak, dengar ibu-ibu para penumpang, ada kabar baiknya. Mereka kaget, apa kabar baiknya? Mesin mati begini, apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah, puji Tuhan, kita sedang naik kereta api dan bukan naik pesawat terbang. Kenapa? Kalau naik kereta api macet biar perbaikan 2-5 jam, no problem. Biar di tengah hutan. Kalau naik pesawat terbang, macet mesinnya 2 mati. Innalillahi. Dan Anda harus tahu, orang pendamai, lihat segala situasi, tetap percaya akan hal yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Allah kita. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Perubahan apa yang harus kita lakukan? Yang keempat terakhir. Jadilah pelaku firman Tuhan. Bukan hanya datang bersama saya menjadi pelaku firman Tuhan. 2, 3. Menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Ayat yang terakhir Yakobus 1:22. Yuk kita baca sama-sama Yakobus 1:22. Semua baca keras. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Yang diminta Tuhan adalah pelaku firman. Kata bersama saya pelaku firman. 2, 3. Bukan cuman berapa banyak Anda dengar khotbah. Berapa banyak Anda punya koleksi kaset khotbah. Berapa banyak Anda kenal hamba Tuhan para pengkhotbah. Tapi yang Tuhan minta, jadilah pelaku firman. Berapa banyak firman yang kita baca, yang kita dengar dalam khotbah. Yang kita praktekkan. Yang sedih adalah berapa banyak orang ke gereja. Berapa banyak orang dengar firman. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan yang lebih hebat lagi, masuk telinga kanan, keluar dari telinga kanan lagi. Artinya tidak pernah masuk kemana-mana. Anda tahu itu menyedihkan sekali. Tapi kalau saudara mau seperti air yang berubah jadi anggur yang manis. Mari kita berkata, Tuhan, aku mau jadi pelaku firman. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, ketika saya melayani di Indonesia kemarin ke berbagai kota dan pulau. Saya ingat satu saat ketika saya sampai ke sebuah kota dan saya khotbah di sebuah gereja. Setelah saya khotbah, Tuhan lawat luar biasa. Waktu altar call begitu banyak yang maju. Dilawat di jamaah Tuhan. Dan kemudian selesai ibadah. Anda tahu ada beberapa orang datang mendekat. Ada yang tua dan juga ada yang setengah tua, ada yang muda. Tiba-tiba peluk saya satu persatu. Saya peluk mereka, saya tidak terlalu kenal. Saya peluk. Dan yang tua bilang, Pak Lukas, terima kasih buat pelayanan Bapak memberkati kami. Dan Pak, terima kasih. Karena almarhum Pak Henok Kusuma, ayah Bapak, telah begitu banyak memberkati kami. Dulu saya orang hancur,
Dulu saya orang rusak. Tapi melalui pelayanan Pak Henok, melayani dan kemudian mengajar, membimbing. Hari ini saya dipulihkan Tuhan. Kemudian ada lagi keluarga yang muda, peluk dan kita terima kasih Pak. Karena melalui pelayanan Pak Henok, dulu keluarga kami hancur berantakan. Tapi akhirnya dipulihkan Tuhan. Dan saya lihat ketika mereka ngomong gitu, mata mereka berkaca-kaca. Jujur waktu saya dengar itu, saya juga mata saya berkaca-kaca. Saya bilang sama mereka, sekarang Pak Henok sudah di surga lebih bahagia. Dan ingat, saya bilang, karena perubahan Pak Henok sekian tahun yang lalu. Dari seorang suami yang keras, dari seorang suami yang bengis, yang kemudian tidak setia dengan ibu saya. Tapi akhirnya satu hari Pak Henok bertobat. Dan dia berubah. Dan akibatnya mengubah keluarga kami semua. Dulu kakak saya, Pak Samuel, pernah sampai karena pahit sama papa, pahit sama kekristenan, dia pindah agama seberang. Dia belajar sama seorang tokoh agama. Dan sudah beli golok besar untuk satu hari bunuh papa. Karena begitu benci dan pahit. Tapi karena perubahan seorang ayah. Ayah saya bertobat. Ibu saya dipulihkan. Kakak saya bertobat. Saya juga bertobat. Karena perubahan seorang ayah. Apa yang terjadi? Membuat kami semua hari ini melayani Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Allah. Jadilah pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar firman. Kesimpulannya apa? Perubahan hidup akan menyelamatkan pernikahan kita. Perubahan hidup kita akan menyelamatkan keluarga kita. Seperti air berubah menjadi anggur yang manis. Putuskanlah mulai hari ini. Untuk kita mau berubah menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Siapa mau berubah? Siapa mau diubah Tuhan? Angkat tangan saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Allah. Amin. Berubah seperti apa? Lihat ada 4 hal. Yang pertama, yuk baca sama-sama. 2, 3. Jadilah pengampun. Bukan apa? Pendendam. Yang kedua apa? Jadilah penolong. Bukan apa? Perongrong. Yang ketiga apa? Jadilah pendamai. Bukan apa? Pemicu keributan. Yang keempat apa? Jadilah pelaku firman. Bukan hanya